Welcome guys di video gue yang pertama. Hari ini pertama kali gue trading. Oke, nama gue Iway Bagus. Gue baru saja memulai trading. Ini trading pertama gue, trading forex. Hari ini tanggal 1 Juni 2020, gue menyatakan ingin membuat vlog trading gue semasa gue berkarir di bisnis forex. Gue akan membuat video setiap hari untuk sebagai dokumentasi perjalanan gue di bisnis forex ini, apakah gue berhasil atau tidak. Nah, kita akan melihat sama-sama. Tujuan gue untuk membuat ini pure hanya atau murni hanya untuk dokumentasi semata. Atau bila kalian yang ingin belajar bareng, it's okay. Gue juga lagi belajar. Ini trading pertama kali gue belajar dari manapun, dari buku, dari video, dari artikel, dimanapun gue belajar. Dan hari ini gue memutuskan untuk masuk setelah gue daftar di salah satu broker, dan gue sebenarnya masih agak bingung sama ini, tren-trennya ya. Dalam artian gue ini baru 1 minggu mendalami ini, gue sampai begadang hanya untuk belajar ini. Nah, dan modal gue cuma 100 USD guys. Jadi, dan sebenarnya 100 USD bukan 100 USD dikali 14.000 ya, tapi ini pembulatan. Jadi 1 USD di sini dibulatkan jadi 10.000 rupiah. Nah, di sini gue mau menceritakan bagaimana awal mulanya gue bisa masuk ke dalam forex ini. Nah, jadi ceritanya di jadi gue sekarang lagi semester 6 dan gue lagi magang di salah satu perusahaan startup gitu, dan background gue adalah IT, dan gue memang menyukai hal-hal yang berbau finansial gitu. Nah, gue sebenarnya udah pernah investasi saham, namun karena modal yang sedikit, returnnya itu nggak sebagus dan nggak bisa mengcover kehidupan gue gitu. Memang tujuan semua orang untuk berinvestasi kan supaya mereka tidak perlu aktif kerja lagi sebagai passive income mereka atau paper asset mereka. Nah, di sini ini trading pertama gue di forex. Bagaimana kisah gue, gimana perjalanan gue dalam trading forex. Kalian bisa lihat sendiri hari ini. Gue tadi bangun siang gara-gara gue tadi sampai subuh itu mempelajari trend following, trend chart dan sebagainya macam, moving average. Di sini gue memutuskan untuk masuk ke Swiss franc ya, CHF ya. CHF dengan Japan yen. Dengan time frame-nya itu H4, dan gue melihatnya itu di 30 minutes, 30 menit. Nah, trading pertama gue ini di Canadian dollar dan Japan yen. Salah, terbalik. Swiss franc dan Japan yen. Ini gue gagal total. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ini Swiss franc sama Japanese yen itu bergerak ke bawah, sedangkan gue buy. Nah, ini udah gue pasang stop loss di sini. Sepertinya sebentar lagi bakalan lewat dan gue rugi. Oke, it's okay. Ini part dari belajar gue nggak apa-apa. Duit hilang nggak apa-apa. Yang penting gue dapat pembelajarannya gitu. Nah, kenapa gue memutuskan untuk masuk ke sini, ke Swiss franc dan Japanese yen, karena gue tadi salah melihat trend time frame. Jadi pertama kali gue memakai time frame day one. Day one terlihat seperti dia bakalan naik, sekilas terlihat seperti naik. Namun gue nggak menyangka di sini bisa dibilang kalau misalnya kita pakai support resistance ya. Ini gue baru belajar juga support resistance. Sebenarnya ini gue masuk di sideways guys.
Dan gue baru nyadar setelah gue ambil posisi, dan itu udah floating loss sekitar berapa ya? Tadi sekitar 1 pips ya, kurang lebih ya. Nah, gue menyadari gue salah, dan gue tadi nggak terlalu mempedulikan juga indikator stokastiknya, stokastik oscillator di bawah ini. Padahal dia udah bilang, indikatornya itu bilang bahwa ini sudah overbought. Jadi harusnya gue sell. Bener, gue salah. Gue malah buy, berharap harganya naik ke atas ini di harga 111.922. Tapi malah tuh akhirnya kalau kita lihat di H1 dia malah turun. Gue beli di berapa nih ya? Ini di harga gue belinya di, wait, kita lihat dulu. 112.061. Gue target gue TP di 112.358. Nah, 112.358 itu kurang lebih kalau kita lihat itu 28 pips ya, 281, 28 pips ya. Nah, terus stop lossnya itu gue setengahnya kalau nggak salah ya, 140, 140, 14 pips. Nah, di sini gue udah rugi, kalian bisa lihat sendiri. Gue tadi salah melihat arah tren. Karena gue udah tahu dari D1 juga udah kelihatan ini sideways, dan indikator osilatornya juga udah bilang kalau dia itu bakalan ke bawah atau sell berbalik arah gitu, sell ke bawah. Nah, di sini tapi belum uh, Swiss franc Japanese yen-nya secara price belum melewati harga stop loss gue. Stop loss gue itu 111.824, tapi di sini udah merah. Ini udah mendekati, makanya dia bilang, ini udah mendekati nih, lu rugi loh gitu. Ya nggak apa-apa guys. Jadi gue murni, ini trading pertama kali gue. Tadi gue melihat, tadi gue nggak tahu kenapa gitu ya. Gue kayaknya terlalu bersemangat tadi. Itulah poin pentingnya guys. Kalau trading jangan pakai feeling sama sekali, jangan mengikuti rasa kegembiraan kita gitu. Jangan sampai jangan sampai kita itu, apa ya? Kalau gue bilang itu bisa dibilang, apa ya, kalau di financial market tuh dibilang eh, FOMO ya, fear of missing out ya. Ya jadi gue tuh tadi cepet-cepet nih, ini bakalan naik nih kayaknya gitu. Karena dari sini misalnya, dari arah sini nih, dari di chart di sini, chart patternnya nih, oh ini naik nih kayaknya. Padahal kalau kita lihat di di sini ya, di D1 ya, karena gue tadi pakai time frame-nya itu D1 kan. Nah, di D1 ini sebenarnya terlihat banget dia tuh di arah sideways-nya ini di sini. Dan gue entry gitu. Padahal gue udah tahu di oscillator-nya itu bakalan turun. Itu kesalahan gue guys. Jadi kalau kalian mulai trading, jangan biarkan rasa, apa ya, dalam diri kalian itu mencampuri trading plan kalian, karena bakalan kacau. Ini contohnya. Nah, nggak apa-apa guys, tapi di trading kedua gue, ini posisi kedua gue, ini gue masuk di Canadian dollar dan Japanese yen dengan time frame H4, dan gue mau masuk itu gue masuk di M30. Ini gue pakai, kenapa gue memutuskan untuk sell di sini? Karena dari H4-nya itu kita bisa lihat di sini ya. Bentar, ini agak nggak kelihatan ini. Aduh nggak bisa ditutup lagi. Oke guys. Nah, kalau kita lihat di sini di H4, di Canadian dan Japanese yen, kita bisa melihat sendiri gue entry itu di 78596. Oke, dengan tipe sell ya. Nah, lot gue itu masih kecil karena modal gue juga ini modal pas-pasan gue waktu kemarin, tapi nggak apa-apa. Kita mulai dari kecil-kecil dulu, nanti kalau udah semakin jago gitu, semakin ngerti, semakin paham tentang forex trading, teknik-tekniknya, dan gue lebih bisa ngerti money management dan
psikologi trading, nah gue mungkin bisa masukin berapa juta lagi gitu, berapa ratus ribu atau mungkin 1-2 juta lagi untuk modal trading gue. Yang apa, kita mulai dari kecil dulu. Semakin beriring waktu, gue akan nambah modal gue gitu ke sini. Nah, dari oke lah, dari tadi kita udah membahas entry gue pertama, yaitu Swiss franc dengan Japanese yen. Yang ini dan ini salah gitu, ya nggak apa-apa, gue udah rugi. Ini sepertinya balik lagi nih, tadi profit gue minus 2 pips, sekarang udah balik ke 1 pips, 1,3. Ya nggak apa-apa, sebenarnya gue bisa aja stop loss sekarang sih ya. Gimana guys, daripada balik kedua 2 pips gue kenanya gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Kalau dia mantul ke atas hebat sih ini, tapi menurut gue nggak mungkin mantul ke atas ini guys. Oke, jadi kita lihat yang entry gue kedua, Canadian dollar dan Japanese yen. Ini pure gue tadi melihat, ini gue menggunakan time frame 4 jam ya. Di Canadian dollar dan Japanese yen ini gue melihat kalau kita scroll back ke belakang, ini sesudah ini trennya menunjukkan kalau dari sini ke sini itu menurun ya, itu bearish ya. Nah, kenapa gue memutuskan untuk masuk sell di sini? Karena uh, waktu gue menggambar uh, apa nih namanya, trend line-nya itu dari, karena bottomnya di sini, gue tarik garis ke sini, dan dari topnya di sini, anggaplah topnya di sini karena ini terlalu jauh ya, gue makainya di sini doang karena secara time frame gue itu mainnya pendek-pendek doang, itunya time frame-nya. Gue nggak mau sampai hold seminggu mungkin atau berapa hari. Gue sekarang ini trading pertama gue, jadi gue cuma coba doang. Bisa nggak sih gue profit gitu istilahnya. Nah, dari sini kalau kita lihat ini, gue tarik trend line dari sini topnya dan bottomnya di sini. Oke. Nah, di sini gue ketemu, kalau kita lihat secara sekilas nih ya, dia itu menyempit. Oke. Dia itu menyempit. Nah, kemarin-kemarin gue itu belajar tentang chart pattern yang dimana kalau misalnya dia menyempit nih ya, dan dia arahnya ke atas, trending atau bullish, di titik sini dia bakalan turun, semakin menyempit. Kalau nggak salah namanya apa ya, divergent ya. Oh, bukan ya, gue salah kali. Nanti gue review lagi, gue masih belajar juga. Nah, kalau gue tarik trend line-nya, itu menunjukkan kalau dia itu bullish, tapi semakin menyempit bullishnya. Range chartnya itu dari atas sampai bawah, ini atas sampai bawah, bawah sampai atas, bawah sampai atas, itu menyempit. Dan gue di sini pakai moving average ya, moving average 21, exponential moving average, dan exponential moving average 34. Nah, di sini udah terbukti kalau dengan stochastic oscillator di sini terlihat bahwa price di harga sekarang itu menurun, oke? Dan ini menunjukkan harga udah overbought di sini. Jadi ini udah mengindikasikan harga yang sekarang ini, tadi gue beli di harga 78596, itu akan menurun, oke? Terus gue pasang posisi di situ. Gue tadi stop lossnya itu sekitar, di berapa nih? Di 78, stop lossnya 78816. Kenapa lebih tinggi? Karena gue posisi sell, jadi gue harus stop lossnya lebih tinggi dan TP-nya atau take profit-nya itu lebih rendah, oke? Nah, take profit-nya gue di angka 77896. Kalau secara perhitungan itu berapa pips ya? Oke, kita lihat dulu ya. Di 674 atau
67 pips, dan stop lossnya itu di 274. Sebenarnya ini gue masih belajar perhitungan tentang take profit dan stop lossnya ya. Tadi gue menggunakan perbandingan 1:2, tapi kayaknya di bagian ini gue belum naikin lagi, tapi nggak apa-apa, karena trennya menunjukkan dia bearish ya. Jadi ini cocok banget. Nah ini gue udah profit sekitar 2 pips, 2,5 pips. But it's okay, nggak apa-apa. Target gue itu sekitar 60 pips, if I'm not mistaken ya guys. Coba kita lihat dulu. Sorry, salah. Tadi di angka berapa ya? Ya, di 67 pips. Oke, it's okay. It's alright guys. Kita sabar aja. Oke, nah ini gue mau tinggalin dulu. Gue akan lihat apakah trading plan gue ini berhasil atau enggak. Nanti sesudah ada hasilnya, antara dia stop dua trading ini, order gue ini bisa loss, titik bisa ketemu titik stop lossnya atau take profitnya, nanti gue bakalan kabarin ke kalian dan videoin lagi lanjutan dari video ini, oke?